Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang bertemu dengan Anda dalam sesi mendalami firman Tuhan. Dan kita masih berbicara tentang biblical exegesis dari sudut pandang sejarah berdasarkan figuratif dan tipologikal Alkitab itu sendiri. Dan sesi kita masih untuk menjawab, merespon, dan menyanggah apa yang kita dengar, ceramah-ceramah daripada dakwah-dakwah di luar sana yang mencomot-comot satu dua ayat dari Alkitab. Lalu mereka katakan, lihatlah, ini ayat di dalam Alkitab berbicara tentang Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku, saya heran dan lucu. Mereka selalu memaksakan ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Sementara nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, banyak sekali di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Buatlah jalan raya untuk Tuhan. Tuhan itu adalah Allah kita, Allah orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara-saudaraku, ini berbicara tentang ruang lingkup bangsa Israel, bukan tentang Muhammad dari bangsa negeri Arabia atau gurun pasir Arab. Saudaraku, berbicara tentang gurun padang belantara, ya. Musa 40 tahun tinggal dan belajar bersama dengan Tuhan sebelum dia dipanggil menjadi nabi besar dan pemimpin besar bangsa Israel yang mengeluarkan orang Israel, umat-umat Tuhan, dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. 40 tahun di padang gurun Midian. Lalu Tuhan panggil dia di Gunung Horeb menjadi juru bicaranya, utusannya. Saudara-saudaraku, orang Israel juga selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, di padang belantara, sebelum mereka tiba di negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka dari bangsa Israel. Lalu kita lihat Yohanes Pembaptis, dia hidup dan tinggal di padang gurun, padang belantara. Saudara-saudara, pakaiannya sangat sederhana, ya, ikat pinggang kulit, ya, kemudian makanannya belalang dan madu hutan, karena itulah yang ada di padang belantara, di hutan semak belukar. Saudaraku, Yesus juga jangan lupa berpuasa 40 hari 40 malam dan tinggal di padang gurun, padang belantara. Kalau kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, ketika di akhir puasa itu datang iblis, setan, untuk menggoda Yesus. Digoda dari segi makanan, karena sudah lapar 40 hari 40 malam berpuasa. Jadi selera, saudaraku. Kemudian penggodaan yang kedua untuk menjadi orang hebat, orang yang terkenal. Ya, jatuh dari bubungan bayi suci, lalu tidak terantuk, tidak luka, tidak patah kakinya, karena dia adalah seorang super, ya, yang hebat, ya, mau menunjukkan kehebatan, ya. Lalu yang ketiga, setan katakan, seluruh dunia ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Jadi kita lihat, saudaraku, apa kata Tuhan? Untuk menjawabnya, ada tertulis firman Tuhan,
manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Dan ada tertulis hanya Tuhan yang patut disembah. Yesus menang, setan dikalahkan, dan penggodaan itu tidak mempan kepada Yesus. Artinya apa? Sudah dilatih kehidupan yang berserah kepada Tuhan di padang belantara, di padang gurun. Ya, padang gurun, padang belantara mau menggambarkan kepada kita kerasnya kehidupan dan sulitnya perjuangan untuk membentuk iman, untuk membentuk rohani kita, dan membentuk tabiat daripada umat-umat Tuhan, supaya hidup di dalam kesucian dan kesalehan, kesetiaan kepada Tuhan. Jadi pengalaman hidup di padang gurun, di padang belantara, ini yang mau ditunjukkan kepada kita. Kemudian saudaraku, kalau kita melihat Yesaya 40 ayat 3, ya, itu penggenapannya adalah Matius pasal 3 ayat 3. Injil sepakat, mereka mengatakan dengan bulat bahwa ini penggenapannya adalah kepada Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah Yohanes Pembaptis yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 40 ayat 3. Demikian juga Markus 1 ayat 3 menekankan bahwa Yohanes yang digambarkan suara yang berseru di padang gurun, di padang belantara, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan untuk Tuhan. Karena Yesus segera akan datang. Dan Yohanes di sungai Yordan sudah bertemu dengan Yesus, bahkan membaptis Yesus di sungai Yordan. Bahkan Lukas pasal 3 ayat 4 ada tertulis dalam nubuatan Yesaya 40 ayat 3 yang berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Artinya, saudaraku, setiap orang diajak, diamarkan, dipanggil untuk bertobat dan memperbaharui iman kerohanian mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, supaya mereka dapat bertemu dengan Yesus. Karena Yesus sudah datang. Jadi ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang pertama ketika Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, ya, dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, lalu melayani orang berdosa, yaitu berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan segala penyakit orang berdosa. Saudaraku, lebih jelas lagi dan rinci, Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 23 mengatakan, ketika para imam dan orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias itu yang dijanjikan itu? Atau apakah engkau Nabi Elia yang diutus untuk kami? Saudara-saudaraku, dengan tegas Yohanes Pembaptis bersaksi dan menyatakan bahwa bukan aku Mesias itu. Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang dikatakan kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku, jadi penggenapan daripada nubuatan Yesaya 40 ayat 3 tidak di luar Alkitab, tetapi di dalam ruang lingkup Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, saling melengkapi. Jadi kalau kita mau katakan itu penggenapannya di luar Alkitab, itu namanya adalah out of context. Tidak ada penjelasan di luar Alkitab.
Jadi mari kita lihat, saudaraku, penggenapan-penggenapan dari nubuatan ini semuanya berpusat kepada tota scriptura, yaitu Alkitab secara menyeluruh, satu kesatuan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan pusat dari Alkitab selalu berbicara tentang rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya pikir jelas bahwa nubuatan Yesaya 40 ayat 3 itu jatuh, digenapi, tepat dan benar kepada Yohanes Pembaptis yang berkhotbah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang-orang diajak untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan ini adalah gambaran roh Elia atau roh Yohanes Pembaptis pada era eskatologis zaman akhir gereja, bahwa akan ada roh yang sama seperti roh Elia dan roh Yohanes Pembaptis. Kalau kita membaca Maliaki pasal 4 ayat 5, untuk mempersiapkan jalan, semua orang diamarkan supaya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya bertemu dengan Yesus datang kedua kali di awan-awan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.